Tadi Pak Muti di sana tanya ke saya, apa sebenarnya tagline-nya Pak Ganjar Mahfud ini? Kalau di tempatnya Pak Anies itu perubahan, yang sering diartikan penggantian total. Yang tempatnya Pak Prabowo kelanjutan. Bagi kami ada dalilnya tuh setelah fikih, yaitu mempertahankan yang lama tapi bagus dan mengganti yang baru yang lebih bagus lagi. Nah, itu ada 4 pertanyaan yang harus dijawab ketika itu ada perubahan. 1. Apa yang harus ditingkatkan? Jadi change itu bukan menghentikan dan mengubah. Change itu adalah 4 aspek. 1. Apa yang harus ditingkatkan? Jadi bentuk perubahannya apa? Ditingkatkan. Yang kedua, perubahannya kedua, apa yang harus dikoreksi dari yang dikerjakan sekarang? Ya harus terbuka juga terhadap koreksi. Yang ketiga, apa hal yang harus dihentikan dari yang dikerjakan sekarang? Ini objektif aja nih. Yang keempat, apa hal baru yang harus dimasukkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai perkembangan mengenai calon presiden, terutama Pak Anies Baswedan. Kemarin Pak Anies mendapat dukungan lagi dari Pemuda Pancasila. Kita ingat Pemuda Pancasila ini adalah ormas yang cukup lama di Indonesia, bahkan lahirnya di era Orde Baru, Pemuda Pancasila. Kali ini Pemuda Pancasila mendukung Pak Anies Baswedan untuk memenangkan di Pilpres 2024. Namun ada hal yang cukup menarik kemarin teman, ketika Pak Anies datang di acara Muhammadiyah, kemudian ada Pak Mahfud MD, Ganjar, Pak Prabowo datang ke sana, ada dialog yang cukup menarik di sana. Dan ada satu hal yang menjadi sorotan publik terkait pernyataan yang disampaikan Pak Mahfud MD mengenai perubahan. Kemudian perubahan yang dimaksud Pak Mahfud MD kemudian dijawab oleh Pak Anies Baswedan. Dan ini menarik kalau diteruskan teman, di beberapa event kesempatan ada dialog antara calon presiden. Apa visi misinya? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Oleh sebab itu prinsipnya ini terakhir Pak Muti. Tadi Pak Muti di sana tanya ke saya, apa sebenarnya tagline-nya Pak Ganjar Mahfud ini? Kalau di tempatnya Pak Anies itu perubahan, yang sering diartikan penggantian total. Yang tempatnya Pak Prabowo kelanjutan. Bagi kami ada dalilnya tuh setelah fikih, yaitu mempertahankan yang lama tapi bagus dan mengganti yang baru yang lebih bagus lagi. Nah, itu ada 4 pertanyaan yang harus dijawab ketika itu ada perubahan. 1. Apa yang harus ditingkatkan? Jadi change itu bukan menghentikan dan mengubah. Change itu adalah 4 aspek. 1. Apa yang harus ditingkatkan? Jadi bentuk perubahannya apa? Ditingkatkan. Yang kedua, perubahannya kedua, apa yang harus dikoreksi dari yang dikerjakan sekarang? Ya harus terbuka juga terhadap koreksi. Yang ketiga, apa hal yang harus dihentikan dari yang dikerjakan sekarang? Ini objektif aja nih. Yang keempat, apa hal baru yang harus dimasukkan? Nah, kebanyakan dari kita ketika bicara change itu difikirnya nomor 3 dan nomor 4 aja, Bu. Nah, itu menurut saya bahaya. Jangan. Kita nanti merasain, saya dulu tugas di Jakarta. Habis itu begitu selesai tugas, ada perubahan. Nggak apa-apa, memang otoritasnya orangnya beda. Tapi kalau prinsip 4 itu dipegang, maka publik yang benefit. Apa yang ditingkatkan, apa yang dikoreksi, apa yang dihentikan. Dan kalau itu dilakukan, maka perubahan itu teknokratik, not political. Teknokratik, kenapa? Karena begitu pertanyaannya 4 itu, jawabannya harus teknokratik. Nggak bisa jawabannya non-teknokratik ini. Dan ini, Mbak Dedi, yang kami melihat Indonesia ke depan dalam hemat kami harus mengembalikan teknokrasi menjadi pilot dari proses pembangunan di Indonesia. Pilotnya itu teknokrasi. Teknokrasi itu come up dengan option.
nanti political leaders melakukan eksekusi atas pilihan yang diberikan oleh teknokrat. Tapi jangan dibalik. Yang kami khawatirkan itu dibaliknya ke ujung. Saya terusin gitu ya, nggak apa-apa ya. Di ujung gini, si A punya minat investasi bidang ini, diberikan kepada negara, lalu negara kelihatannya menarik, nanti obrolin, kemudian diberikan kepada teknokrat, tolong cari justifikasinya. That's no good. Dan itu nggak terjadi. Kalau kita lihat 30 tahun Orde Baru kan dibalik, teknokrat di depan, pengusaha di paling belakang. Teknokrat itu menentukan butuh petrokimia, itu kata teknokrat. Butuh industri baja, itu kata teknokrat. Baru kemudian di outline polisinya, lalu dicari siapa yang mengeksekusi. Yang sering sekarang terjadi terbalik. Yang mau mengeksekusi yang punya ide, berikan kepada negara, negara kasihkan teknokrat, tolong buatkan papernya supaya ini justified. Oke. Nah ini yang harus diubah. Iya. Nah kalau begitu, itu yang membuat apa? Kemudian ketimpangan itu bisa terjadi. Ini frankly speaking kita ngomong. Ya. Dan bukan 1-2 tahun, bukan. Kita bicara tentang kira-kira periode 25 tahun terakhir ini. Ketika teknokrasi tidak selalu di depan. Nah, kami melihat pentingnya. Apa syaratnya teknokrasi pindah ke depan? Syaratnya kepemimpinan mempercayai pada ilmu pengetahuan. Iya. Syaratnya itu. Baik. Kalau leadershipnya nggak menganggap ilmu pengetahuan penting, pasti nggak akan pakai teknokrasi. Udah pasti itu. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait debat antara Mahfud MD dan Anies Baswedan. Namun debat itu tidak secara langsung, tetapi kita sudah bisa mengambil makna dari apa yang disampaikan Mahfud MD dan apa yang dijawab oleh Pak Anies Baswedan mengenai perubahan. Dan dijelaskan panjang lebar oleh Pak Anies Baswedan, dan saya melihat Pak Mahfud setuju teman apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan mengenai konsep perubahan yang diusung oleh pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Karena memang di negeri ini banyak hal yang harus diperbaiki. Misalkan terkait undang-undang KPK, ini harus ditinjau ulang teman terkait undang-undang itu. Yang katanya undang-undang KPK sekarang itu adalah untuk memperkuat KPK. Tapi nyatanya Firly Bahuri hari ini menjadi tersangka kasus korupsi. Lalu di mana penguatannya undang-undang tersebut kalau pada akhirnya ketua KPK sendiri yang terjerat kasus korupsi? Nah, berarti ini harus ada perbaikan, harus ada perubahan. Itulah yang akan dikembalikan Pak Anies Baswedan jika Pak Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah teman-teman, kita lanjutkan kembali mengenai dukungan kepada Pak Anies Baswedan. Pemuda Pancasila mendukung Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya, coba kita baca berita yang satu ini. Pemuda Pancasila hingga 234 SC deklarasi dukung ke Amin di 2024. Relawan Anies bersama Imin ABI yang terdiri dari 234 Solidarity Community atau SC. Pemuda Pancasila hingga Sapma PP menentukan arah dukungan pada Pilpres 2024 mendatang. Mereka mendeklarasikan mendukung pasangan nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hari ini kita berkumpul deklarasi dukungan paslon Capres-Cawapres nomor 1 yaitu Amin, Anies Baswedan, dan Caimin. Artinya kita sepakat untuk memberikan pilihan kita di pemilu atau pilpres kepada beliau berdua, kata Ketua Majelis Pimpinan Nasional MPN Pemuda Pancasila Japto Sulistyo Suryo Sumarno di Basket Hall GBK Jakarta Pusat Minggu 26 November 2023. Pemuda Pancasila sudah mendukung Anies sebelum diusung oleh Partai Nasdem pada Oktober 2022 lalu. Dukungan tersebut dibuat setelah Anies daftar sebagai anggota Pemuda Pancasila dengan nomor keanggotaan 007. Japto mengibaratkan memilih pemimpin Indonesia layaknya memilih seorang koki. Dia mengatakan Anies merupakan koki yang cocok dan sesuai dengan keinginan para relawan ABI. Pihaknya juga yakin Amin bisa membawa negara Indonesia menjadi lebih baik. Dalam pemilihan ini saya umpamakan kita ini ibarat dalam rumah tangga memilih koki. Kenapa?
Karena koki tugasnya memasak, menyediakan makanan sehat, orang sehat pasti pintar. Inilah yang kita harapkan, bahwa dalam pimpinan beliau nanti sebagai koki, kita memilih karena beliau sesuai selera, ujarnya. Kita mendambakan amin untuk bisa membawa bangsa ini melewati tantangan dan cobaan yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Tugas kita menjaga tidak terjadi bentrokan di pemilu yang akan datang, imbuhnya. Selain rekam jejak karir, menurutnya Anies menjadi pemimpin yang berdiri tegak di saat pihak lain mencoba menjegalnya. Pertama, dapat kita lihat bersama rekam jejak karyanya yang sangat banyak, terutama program Indonesia Mengajar. Program ini bisa menggerakkan ribuan anak muda mengabdi di pelosok daerah. Kedua, di tengah banyak pihak yang berupaya menjegal beliau, terus berani berdiri paling depan mewujudkan keadilan setara untuk kita semua warga negara Indonesia, pungkasnya. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait dukungan pemuda Pancasila yang sepakat mendukung Pak Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Bahkan menurut Japto, teman Ketua Pemuda Pancasila, bahwa Pemuda Pancasila itu mendukung Anies Baswedan sebelum Partai Nasdem mengusung Anies menjadi calon presiden. Jadi sudah lama teman sebelum didukung Nasdem, ini Pemuda Pancasila sudah mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Dan alhamdulillah Gayung pun bersambut Partai Nasdem, kemudian PKB, PKS, kemudian yang awal dulu ada Partai Demokrat, ini mendukung Pak Anies Baswedan. Dan dalam perkembangan berikutnya, Demokrat keluar dari koalisi perubahan malah mendukung Prabowo Gibran yang berkontestasi di 2024. Padahal sebelumnya, Demokrat mengusung tagline perubahan. Perubahan ini tentu saja bertolak belakang dengan pemerintah sekarang. Tetapi nyatanya ketika AHY tidak menjadi calon wakilnya Pak Anies Baswedan, justru AHY keluar dari koalisi ini. Itu artinya memang AHY berharap banyak menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Padahal ketika AHY Partai Demokrat bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo, AHY tidak menjadi atau tidak dipilih menjadi wakil presiden. Tetapi walaupun demikian, AHY Partai Demokrat tetap mengusung Prabowo Gibran untuk maju di 2024. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.